Ini saja kasat mata, itu sebenarnya bansos merata ada di semua pasangan kandidat, yang biru dan biru tua itu. Dan yang menyebutkan itu atas nama Jokowi, itu kira-kira 3,8% dengan positif. Jadi kalau di bawah 0,5 itu rendah, di bawah min 0,5 itu rendah. Mungkin bisa next slide. Kalau kita rinci ya dengan detail, kira-kira cara membacanya seperti ini. Jadi kalau korelasinya angka antara 0,2 sampai 0,39 itu sangat rendah. Kalau 0,01 sampai 0,19 itu hampir tidak ada. Atau bisa dibilang tidak ada hubungan antara bantuan sosial dengan ini. Yang jadi persoalan adalah ketika beliau menyatakan ini, besoknya ada headline di Harian Kompas, bansos mempengaruhi pemilih, dan dibilang pengaruhnya terhadap pemilih adalah 29%. Dari mana 29% ini diambil? Dari angka koefisien korelasi yang ditemukan oleh Laboratorium Politik Psikologi UI, dari rata-rata 10 riset itu dapat koefisien korelasi 0,29. Cara membacanya nggak bisa dengan cara lain. Mohon maaf kalau guru saya membaca bahwa pengaruh bansos terhadap pemilih itu 29%, itu melanggar kaidah statistik. Karena dalam statistik hubungan dengan pengaruh itu beda jalan, beda urusan. Kira-kira sederhananya begini. Kalau saya dengan Prof. Yusril naik kereta yang sama, di jam yang sama, dari Jakarta ke Surabaya, saya duduk sebelahan dengan Prof. Yusril, saya punya hubungan dengan Prof. Yusril. Kalau saya turun di Cirebon, Prof. Yusril turun di Surabaya, kira-kira koefisien hubungan saya dengan Prof. Yusril itu 0,29%. Tapi saya naik kereta itu bukan pengaruh Prof. Yusril. Prof. Yusril naik kereta juga bukan karena saya. Kalau saya turun di Cirebon bukan karena Prof. Yusril. Prof. Yusril juga turun di Surabaya bukan karena itu beda hubungan dan pengaruh dalam statistik. Jadi angka koefisien 0,29 itu angka koefisien hubungan. Ada hubungan, terlihat hubungan. Kalau misalnya dibagi 100 bansos, kira-kira ada 29 kenaikan angka petahana. Tapi apakah gara-gara bansos naik angkanya? Kita tidak bisa begitu. Karena bisa jadi ada faktor-faktor lain. Nanti saya akan tunjukkan. Kalau pengaruh dalam statistik disebut dengan koefisien regresi. Kalau angka ini dianggap sebagai regresi tunggal, maka 0,29 itu harus dikuadratkan Majelis Hakim yang mulia. Jadi kira-kira angka pengaruhnya berdasarkan hitungan saya adalah 0,0841. Jadi dari 100 bansos pengaruhnya adalah 8%. Kalau nyebar bansos, kira-kira pengaruhnya 8 orang. Kalau berdasarkan angka riset dari Laboratorium Psikologi Politik UI, dan tidak bisa dibaca yang lain. Karena begitu cara beliau mengajarkan saya membaca data. Tidak bisa kita bicara pengaruhnya 29%, sementara 71% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Ini hanya hubungan sama kayak tadi. Hubungan saya sama-sama naik kereta, keretanya sama, jamnya sama, duduk sebelahan, saya turun di Cirebon. Jadi itu akan menyesatkan. Yang kedua, kecerobohan menurut saya yang kedua adalah ketika ada penasihat hukum yang bertanya, kenapa kalau bansos itu berpengaruh, kenapa Sumatera Barat dan Aceh berbeda? Lalu jawabannya adalah, ya mungkin karena Sumatera Barat dan Aceh karena lebih tertarik pada figur tokoh, bukan karena figur bansos. Ini pasti tanpa data, tapi berdasarkan profesional judgment. Oke lah kita terima profesional judgment, tapi profesional judgment juga harus adil dan fair. Kalau Sumatera Barat dan Aceh dianggap tidak memilih pasangan 02 atau memenangkan pasangan nomor 1 misalnya karena ketertarikan dengan tokoh, bisa juga 36 provinsi yang lain juga sama. Mereka memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, cuman tokoh yang dipilih beda. Karena kalau kesimpulannya, profesional judgment-nya adalah Sumatera Barat dan Aceh memilih karena ketertarikan terhadap tokoh, lalu 36 provinsi lainnya memilih karena bansos, itu menghina rakyat di 36 provinsi lainnya. Itu kecerobohan kedua menurut saya. Saya sebagai pollster, berdasarkan pengalaman praktis saya, mungkin next slide. Next slide.
tidak pernah menguji antara bansos dengan keterpilihan petahana. Karena menurut pengalaman kami, selama 18 tahun memang tidak ada hubungannya. Karena kalau ada hubungannya, Pak Jokowi tidak bisa mengalahkan Foke. Kalau ada hubungannya, Pak Ganjar nggak bisa ngalahin Bibit. Kalau itu ada hubungannya, ya, Ibu Khofifah nggak bisa ngalahin Saifullah Yusuf. Ada banyak sekali kejadian di level provinsi maupun kabupaten kota yang setiap pilkada bansosnya juga naiknya signifikan, tapi petahananya bisa dikalahkan. Petahana biasanya menang bukan karena bansos, tapi karena calon lawannya dianggap tidak lebih baik. Sesederhana itu aja. Kalau calon lawannya dianggap lebih baik, mau kasih bansos berapapun, petahana akan kalah. Kalau ada hubungan antara bansos dengan keterpilihan, Anies tidak bisa menang lawan Ahok. Jadi begitu. Untuk memperkuat argumentasi ini, saya ingin menggunakan hasil riset yang kedua. Hasil riset yang saya gunakan adalah hasil riset Kompas. Exit poll Kompas tanggal 14 Februari tahun 2014. Jadi sangat baru. Tahun 2024, mohon maaf yang mulia. Kita mengambil hasil Kompas ini karena dua pertimbangan. Karena pertama, Kompas dianggap independen. Mereka melakukan riset dengan sumber daya milik sendiri. Yang kedua, pemberitaan Kompas terhadap kami, terhadap pasangan 02, ya, terhadap pasangan 02 itu cenderung sangat kritis. Saya TKN. Cenderung sangat kritis. Jadi kita pakai data dari kelompok yang kritis terhadap pasangan 02. Dari data exit poll, next slide. Dari data exit poll Kompas ini, sebenarnya kasat mata saja menggambarkan bahwa bansos tidak punya hubungan, ya, bahkan lemah sekali hubungannya terhadap keterpilihan kandidat. Bisa dilihat, walaupun desain exit poll Kompas ini sudah dengan dugaan bahwa bansos mempengaruhi pilihan. Karena dari pertanyaan kelihatan, apakah bansos itu disebutkan dari pemerintah atau disebutkan dari Jokowi. Maksudnya apa? Mereka ingin mendapatkan data. Kalau datanya nanti signifikan atau datanya nanti solid, bisa membuktikan bahwa bansos diklaim sebagai sesuatu yang diberikan oleh Jokowi berpengaruh terhadap keterpilihan Prabowo Gibran. Dari data ini saja kasat mata, itu sebenarnya bansos merata ada di semua pasangan kandidat, yang biru dan biru tua itu. Dan yang menyebutkan itu atas nama Jokowi, itu kira-kira 3,8%. Nggak ada upaya sistematis untuk menyebutkan bansos itu berasal dari Jokowi. Sebagian besar itu bilang bansos dari pemerintah. Kira-kira yang mengaku mendapatkan bansos dalam sebulan terakhir sebelum pemilihan 25%, ya, yang mengaku tidak dapatkan bansos sekitar 67%, sisanya rahasia. Sayangnya, ada sayangnya sedikit, Kompas tidak mau memberikan data lengkap berapa hasil exit poll Anies, berapa hasil exit poll Prabowo, berapa hasil exit poll. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.